Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Novayanti dengan NIM 2102111502055 kelas 3 Prodi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan pendahuluan. Setiap bangsa memiliki arsitektur bangunan yang berbeda-beda, baik itu pada bangunan kuno maupun bangunan modern, di mana hal tersebut dapat mencerminkan dan menjadi sebuah ciri khas dari suatu negara. Sebuah karya arsitektur dapat dibentuk oleh unsur-unsur, sistem, dan tatanan dasar yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah kesatuan terintegrasi yang memiliki suatu struktur yang menyatu. Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan yang berkaitan dengan berbagai segi kehidupan antara lain seni, teknik, ruang, tata ruang, geografi, dan sejarah. Oleh karena itu, ada beberapa pengertian tentang arsitektur berdasarkan batasan-batasannya, tergantung dari segi mana memandangnya. Dipandang dari segi seni, arsitektur adalah segi bangunan termasuk bentuk dan ragam hiasnya. Dari segi teknik, arsitektur adalah seni mendirikan bangunan, termasuk proses perancangan konstruksi, struktur, dan dalam hal ini juga menyangkut aspek dekorasi dan keindahan. Dari segi ruang, arsitektur adalah pemenuhan kebutuhan ruang oleh manusia atau kelompok manusia untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Sedangkan dari segi sejarah, kebudayaan, dan geografi, arsitektur dipandang sebagai ungkapan fisik dan peninggalan budaya dari suatu masyarakat dalam batasan waktu tertentu dan tempat tertentu. Materi yang akan saya bawakan yaitu arsitektur Romawi. Arsitektur Romawi kuno mengembangkan berbagai aspek berbeda dari arsitektur Yunani kuno dan teknologi-teknologi baru seperti pelengkung dan kubah untuk menciptakan suatu gaya arsitektural baru. Arsitektur Romawi berkembang di seluruh kekaisaran selama periode Pax Romana. Penggunaan material-material baru, khususnya beton, merupakan suatu ciri yang penting. Pada materi ini, saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu pengaruh Romawi kuno dalam arsitektur dunia, ciri arsitektur Romawi, perkembangan arsitektur Romawi. Dan yang pertama, pengaruh Romawi kuno dalam arsitektur dunia. Arsitektur Romawi kuno mengembangkan bentuk arsitektur sepanjang masa, memberikan manusia bangunan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Arsitektur Romawi mencapai puncak kejayaannya pada Pax Romana, periode di mana Kekaisaran Romawi tidak memperluas daerah kekuasaannya serta tidak diserang. Periode ini berlangsung selama 200 tahun. Adapun pengaruhnya yaitu pengaruh pada arsitektur modern. Karena memperluas wilayah kekuasaannya, Kekaisaran Romawi secara tidak langsung membuat banyak terpengaruh akan arsitektur dan infrastruktur mereka. Bahan dan teknik inovatif. Mungkin inovasi terbesar yang dibawa arsitektur Romawi adalah penggunaan beton dalam bangunan. Yang kedua yaitu ciri arsitektur Romawi. Pengaruh Yunani pada arsitektur Romawi sangat terlihat. Banyak bangunan megah Romawi dibangun oleh pekerja Yunani. Berikut adalah beberapa ciri dari desain arsitektur Romawi. Kombinasi kolom dan busur lengkung. Romawi mempunyai 5 buah gaya arsitektur atau order. 3 diantaranya merupakan pinjaman langsung dari gaya Yunani, Doric, Ionic, dan Corinthian. Corinthian merupakan gaya paling populer di Romawi. 2 gaya lain yang ditambahkan oleh bangsa Romawi adalah Tuscan atau bentuk yang lebih sederhana dari gaya Doric, Compiste, gaya
Korintian yang lebih kaya ornamen. Pada bangunan lebih dari satu lantai, gaya arsitektural diletakkan berurutan dari atas ke bawah, paling bawah gaya Doric, di atas Slonik, dan paling atas Korintian. Pintu dan jendela biasanya berbentuk segi, 4 pada sisi pintu dibuat bentuk kolom. Bahan bangunan yang digunakan batu bara, keramik, semen, beton, dan besi. Dan yang ketiga yaitu perkembangan arsitektur Romawi. Sejarah perkembangan arsitektur Romawi kuno mengembangkan berbagai aspek yang berbeda-beda dari arsitektur Yunani kuno dan teknologi-teknologi baru seperti pelengkung dan kubah untuk menciptakan suatu gaya arsitektur baru. Arsitektur Romawi berkembang di seluruh kekaisaran selama periode Pax Romana. Penggunaan material-material baru, khususnya beton, merupakan suatu ciri yang sangat penting. Arsitektur Romawi mencakup periode dari berdirinya Republik Romawi pada tahun 509 sebelum Masehi sampai sekarang abad 4 Masehi, yang mana setelah itu menjadi contoh yang masih terlestarikan berasal dari periode belakangan. Gaya arsitektural terus mempengaruhi bangunan bekas di kekaisaran tersebut selama berabad-abad, dan gaya yang digunakan di era barat sejak arsitektur tahun 1000 disebut arsitektur Romanesque untuk mencerminkan ketergantungannya pada bentuk Romawi dasar. Dalam materi ini ada contoh bangunan yang bersejarah yaitu Circus Maximus dan Castel San Angelo. Circus Maximus adalah stadion Romawi kuno, tempat diselenggarakannya lomba pacuan kuda dan acara hiburan untuk umum di kota Roma, Italia. Circus Maximus merupakan stadion yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi baru selesai pembangunannya ketika masa pemerintahan Julius Caesar, yaitu abad ke-1 setelah Masehi. Caesar sendiri sengaja memperpanjang tingkatan tempat duduk untuk dapat berlari di sekitar sirkuit oval, kecuali gerbang awal dan pintu masuk gambar di kedua ujung stadion. Stadion ini menjadi yang terbesar dengan panjang lebih dari 600 meter dan lebar 150 meter, serta memiliki kapasitas tempat duduk antara 150.000 dan 250.000 orang. Fungsi utama Circus Maximus adalah untuk mengadakan balapan kereta dan permainan Romawi yang disebut ludi. Permainan ludi memiliki makna sebagai permainan yang dimainkan untuk menghormati para dewa Romawi dan juga sebagai bentuk hiburan yang populer selama zaman Romawi. Dan juga sebagai bentuk ketika permainan ludi diadakan, maka akan menjadi hari libur nasional dan tidak ada satu orang pun yang melakukan aktivitas berdagang. Terkadang bisa sampai menghabiskan 135 hari untuk seluruh rangkaian permainan tersebut, menjadikan ludi sebagai momen penting yang perlu diadakan sepanjang tahun. Dan bangunan yang kedua yaitu Castel San Angelo. Mausoleum Hadrian, sering disebut Castel San Angelo, adalah bangunan melingkar bertingkat di Parco Adriano, Roma, Italia. Kastil ini dibuat oleh Kekaisaran Roma yang dipimpin Augustus, dan yang membuat bangunan ini adalah Hadrian. Nama kastil ini berasal dari insiden yang terjadi pada tahun 590 Masehi setelah memimpin profesi pertobatan di sekitar kota.
memohon bantuan dari wabah mematikan atau pemandangan yang digambarkan dalam halaman dari Les Des Heritage de Paris. Paus Gregory yang Agung memiliki visi tentang malaikat agung, Mikael. Dalam penglihatan ini, malaikat menyarungkan pedangnya di atas kastil, menunjukkan bahwa wabah telah berakhir. Gregory mengganti nama Hadrianeum dan jembatan Stasi Mikael dibangun menjadi Saint Angelo dengan nama malaikat, dan patung Marquess St. Michael dibangun di atas gedung. Kastil Saint Angelo terletak di tepi kanan sungai Tiber di Romawi, Italia. Lokasinya yang strategis diletakkan jembatan Saint Angelo dan bentengnya yang hampir tak tertembus menjadikan faktor kunci dalam pertahanan bagian utara kota. Benteng akan memainkan peranan penting para paus sepanjang abad pertengahan. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.